pergerakan IHSG hari ini? Apa sebenarnya menjadi penopang penguatan IHSG? Perbankan itu moncer banget hari ini, tadi juga penguatan lebih dari 1,5%. Tapi Betul. adakah alasan tertentu mengapa sektor-sektor ini mengalami penguatan di hari ini? Tentu saja ya, suatu sektor pasti naik ada reasonnya ya. Kalau kita lihat memang hari ini pergerakan IHSG cukup baik sekali. Kalau saya lihat memang dari hari-hari sebelumnya atau pekan kemarin itu kan memang level supportnya IHSG itu cukup mampu bertahan di level di 7.130-an. Nah, hingga hari ini akhirnya mampu menguat lagi nih, karena kan mengingat pada tanggal 27 November itu kan kita akan ada pilkada ya, pemilihan kepala Ya. daerah. Kalau kita flashback pada pemilihan presiden pada 14 Februari tahun ini ya, kemarin itu ya, itu memang biasanya menjelang pemilihan IHSG itu biasanya cenderung naik nih. Jadi biasanya kalau menjelang ada pesta rakyat seperti pemilu itu biasanya memang IHSG itu menyambut gembira. Biasanya investornya itu menyambut gembira sehingga melakukan aksi pembelian. Selain itu selain dari kabar pilkada yang biasanya memang cenderung naik IHSG-nya. Kemudian kalau kita lihat memang hari ini sektor banyak yang menguat ya, hanya sektor teknologi aja yang memang Iya, yang turun ya. melemah. Kalau kita lihat memang sektor teknologi kan dari pekan kemarin udah naiknya cukup lumayan signifikan ya. Jadi menurut saya wajar saja kalau ada aset taking profit. Tapi kalau hari ini memang banyak sektor yang menguat, saya perhatikan. Karena kan kemarin kalau kita dengar kabar ya kan kemarin Prabowo kan mengunjungi beberapa negara ya, Iya. ada 6 negara. Kalau saya lihat itu ada negara China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, kemudian juga hingga Arab dan juga Inggris. Nah, di 6 negara itu di mana Pak Presiden Prabowo ini berhasil mendapatkan investasi dana ya untuk dalam negeri atau untuk negeri kita sebesar 18,57 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 294 Ini ribuan. komitmen ya. Betul. Nah, kalau kita perhatikan di mana dari investasi negara-negara tersebut itu terdapat investasi di beberapa sektor. Contohnya di China kita mendapatkan komitmen investasi untuk di bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi hingga keuangan. Nah, makanya sektor perbankan hari ini juga memang menguat signifikan. Kemudian juga di Amerika Serikat, Peru dan juga Brasil itu kita ada komitmen investasi di sektor transisi energi. Jadi menurut saya memang sektor-sektor ini kan naik karena memang ada optimisme bahwa sekarang dana asing sudah mulai balik lagi nih, karena kita memang sudah cenderung menunjukkan tanda-tanda memang kita ingin meningkatkan investasi ekonomi kita untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi sentimen ini justru yang menjadi salah satu titik penguatan IHSG di hari ini Anda melihatnya? Ya betul, kemarin kan ekonomi kita cukup melemah ya. Nah sekarang kan kita udah ada injeksi lah istilahnya, udah ada suntikan dana investasi yang dimana tentu saja hal itu digunakan untuk beberapa sektor tadi yang disebutkan ya. Kalau misalkan investasi itu sudah masuk, kemudian sudah berjalan, kan otomatis ini tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang pekerjaan baru, kemudian juga ada ekspansi bisnis baru yang tentu saja mendorong beberapa sektor bisa tumbuh lebih signifikan. Tapi kita ingat di beberapa pekan lalu, mungkin di pekan lalu saja ya, ataupun di 2 minggu lalu, IHSG sempat terjerumus sampai ke level 7.100, 7.200. Karena kan level indeks dolar itu menjadi yang paling tinggi kan dalam beberapa pekan waktu ini. Di 106-an gitu ya. Tapi apakah benar menurut Anda penguatan IHSG di hari ini disebabkan oleh dari sentimen kepercayaan diri investor dengan adanya investasi yang masuk dengan jumlah jumbo ke Indonesia, ataukah lebih kepada ada juga sektor eksternal yang juga mempengaruhi agar capital inflow bisa ke negara kita, Susi? Ya kalau misalkan yang disebutkan tadi, kalau misalkan pekan kemarin kan karena indeks dolar. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada hari terakhir penutupan Jumat itu kan indeks dolar itu sempat di 108 ya, bahkan 107. Betul. Tapi buktinya kita IHSG tidak merespon negatif nih, justru positif. Karena memang salah satunya tertopang dari menjelang pilkada, yang biasanya menjelang pilkada itu, pemilu itu cenderung IHSG secara track record itu menunjukkan penguatan. Kemudian karena memang ada euforia dari pesta rakyat ya. Kemudian selain itu ya yang saya sebutkan tadi, di mana Pak Prabowo membawa komitmen investasi yang nilainya ratusan triliun yang akan mendorong atau menopang beberapa sektor yang memang saat ini sedang lesu, terutama di sektor manufaktur. Oke, baik. Saya juga ingin menanyakan kepada Anda efek dari pilkada. Apa implikasi dari pilkada ini terhadap pasar keuangan Indonesia dan juga bagaimana Anda melihatnya implikasi pilkada ini terhadap rupiah? Ya, kalau biasanya nih memang secara track record ya kita berkaca paling yang terbaru aja di 14 Februari kemarin ya waktu pemilu presiden. Itu memang beberapa hari sebelum pemilihan itu IHSG cenderung naik. Mungkin itu akan tercermin juga pada di sesi kali ini ya, atau di pekan ini kan dimana kan sebentar lagi ya tanggal 27 November. Jadi menurut saya harusnya pekan ini bisa menjadi
pekan yang cukup baik untuk pergerakan IHSG karena biasanya mengingat menjelang pilkada, pemilu, biasanya investor itu justru berbondong-bondong melakukan aksi pembelian saham. Karena mungkin salah satunya di mana kan melihat beberapa visi misi dari beberapa pemimpin daerah yang tentu saja bisa menopang beberapa sektor dalam negeri. Jadi menurut saya memang salah satunya aksi pilkada ini menjadi salah satu penopang dari penguatan IHSG karena investor mulai balik lagi nih rasa percayanya. Kemudian kalau kita melihat sebenarnya secara waktu kan tinggal pekan ini saja ya berakhir di November. Nah biasanya di Desember itu kita sudah menjelang atau menyambut namanya window dressing. Kalau kita lihat nih secara track record ya, biasanya di bulan Desember itu kalau kita lihat dari tahun 2015 hingga tahun 2023 lah paling terdekat ya, itu biasanya penguatan di bulan Desember itu probabilitasnya itu mencapai 89%. Itu selalu hijau ya, memang di bulan Desember. Jadi menurut saya mungkin sekarang adalah justru mulai memanfaatkan ya, atau investor asing maupun juga domestik mulai balik lagi membeli saham-saham yang kemarin turunnya sudah lumayan sekali ya, kemudian melakukan aksi pembelian sehingga ada peningkatan harga. Karena mengingat kita tinggal 3 hari lagi ya, 3 hari lagi untuk pergerakan atau menuju bulan Desember. Betul. Nah, Susi, bagaimana Anda melihat optimisme dari window dressing dan juga probabilitas Desember IHSG ini akan moncer? Itu berarti akan membawa pergerakan IHSG sampai ke level berapa di akhir tahun nanti? Kalau saya melihatnya IHSG mampu bertahan di level 7.400, 7.500. Nah kita nggak ngambil yang jauh-jauh ya, di level yang terdekat saja. Naik 100 poin di bulan Desember menurut saya sudah angka yang cukup baik. Oke, walaupun hari ini bisa menyentuh level 7.300 loh, dan kita ingat 2 hari lalu saja masih di level 7.100-an. Ya betul, memang kan kadang-kadang kenaikannya mungkin bisa nanti udah kena 7.500, kadang-kadang turun lagi ya 7.300. Jadi menurut saya angka paling psikologis paling bisa diestimasi mungkin level 7.500-an. Oke, sekarang untuk rupiah, bagaimana analisa Anda untuk rupiah di perdagangan hari ini? Nah untuk rupiah kalau saya lihat padahal indeks dolar itu mampu menguat di level 107-an ya. Tapi rupiah kita justru mampu bertahan di level yang cukup baik. Hari ini memang menguat tipis ya 0,03%. Tapi menurut saya dengan datangnya komitmen investasi tadi yang dibawa Presiden Prabowo Subianto sekitar 290 triliunan itu ya, menurut saya ini menjadi komitmen investasi yang cukup baik karena ini salah satunya bisa menopang ekonomi kita. Kalau fundamental ekonomi kita baik kan tentu saja pergerakan rupiah kita juga baik. Jadi menurut saya rupiah harusnya di sepanjang Desember nanti juga cukup baik karena mengingat ada Nataru, biasanya kan Nataru transaksinya kan jauh lebih volatile ya untuk transaksi real di sektornya gitu. Jadi menurut saya kemungkinan rupiah bisa balik di level 15.700-an. Oke, 15.700-an di akhir tahun? Ya sekitar akhir tahun karena mungkin ada beban-beban lain sih menurut saya yang saya lihat karena kan pertumbuhan ekonomi US diprediksi mungkin berada di level 3%. Jadi menurut saya itu masih menjadi salah satu tertahannya rupiah bisa di bawah level atau kembali di level 15.500-an. Tapi kalau mengingat fundamental Indonesia dengan adanya komitmen investasi tersebut ya menurut saya mungkin hanya mampu bertahan di level 15.700-an. Baik, terima kasih banyak. Jadi sampai akhir tahun 2024 ini estimasinya IHSG ke 7.400, 7.500 dan rupiah di kisaran 15.700-an ya. That's the best bet gitu ya untuk pasar lebih baik ya.